Salam damai sejahtera bagi pemirsa semua di mana saja berada. Saat ini saya akan membahas tentang berpikir besar seri 1. Pada umumnya, semua orang ingin menjadi besar, tapi ia tidak tahu dari mana harus memulainya. Kadangkala ia memulai dengan pikirannya dan atau kekuatannya. Bahkan ada orang yang dengan nafsu jahat, ia mulai dengan korupsi, artinya merampok, mencuri untuk menjadi besar. Tindakan ini menunjukkan pengerusakan karakter dan integritas. Maka bagi orang percaya, mari kita mulai segala sesuatu bertolak dari iman. Berpikir besar adalah memulai dari iman memimpin akal. Pada dasarnya iman dikaruniakan oleh Tuhan di dalam batin manusia, dan Tuhan menciptakan akal manusia di dalam otak untuk mengerti dan mengkomunikasikan kehendak Allah. Jadi iman dan akal adalah dua realitas yang tidak bisa dipisahkan. Iman mewakili yang tidak kelihatan dan akal mewakili yang kelihatan. Manusia yang di dalam batinnya diciptakan kekekalan dan yang tidak kelihatan dan yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Maka akal sebagai alat iman untuk menyampaikan pesan iman itu. Oleh karena itu, iman yang penuh dengan rahasia ilahi plus kebajikan itu perlu ditambahkan pengetahuan agar mampu mempertanggungjawabkan secara logis. Karena tujuan Tuhan agar iman memimpin akal untuk memuliakan Tuhan Allah dengan segala kegiatan, baik dalam menuntut ilmu dan pekerjaan yang dijalankan manusia di bumi. Tetapi iman dan akal seringkali disalah mengerti oleh manusia, sehingga dipertentangkan dan kecenderungan manusia melepaskan diri dari iman. Ketika manusia melepaskan diri dari iman, maka putuslah relasi dan terjadi ketidakseimbangan dalam diri manusia dengan Sang Pencipta dalam kehidupan spiritual, kehidupan dunia ilmu dan dunia usaha. Peristiwa ini menimbulkan akal atau rasio selalu dominan dan melawan Tuhan. Tidak ada hubungan yang erat antara iman dan akal. Dan akhirnya manusia selalu memuliakan dirinya dengan segala hawa nafsunya. Harta, popularitas, reputasi, nama besar menjadi tujuan hidupnya. Berpikir besar adalah berpikir seutuhnya, bukan sebaliknya. Berpikir dengan melibatkan iman dan akal budi membuat manusia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun sebaliknya, berpikir tanpa melibatkan iman adalah berpikir kecil. Berpikir kecil selalu menyebabkan kegagalan karena akal tanpa spirit ilahi, sehingga akal membawanya ke dalam kegagalan. Berpikir dengan akal tanpa iman menyebabkan manusia putus hubungan dengan Allah. Ia tidak dapat mengakses informasi mengenai pengetahuan ilahi. Berpikir besar tanpa iman, maka hidup manusia itu tidak bermakna. Berpikir besar adalah sebuah kepercayaan akan hal-hal yang mustahil terjadi. Bukan melihat pada fakta, tapi percaya kepada kuasa Tuhan. Einstein berkata, manfaat pendidikan tinggi bukanlah mempelajari banyak fakta, melainkan melatih otak berpikir. Berpikir besar seperti inilah seseorang memuliakan Tuhan dalam segala usahanya. Jalan menuju berpikir besar adalah cinta. Cinta akan ilmu, cinta akan Tuhan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan keberhasilan. Keberhasilan itu dari berpikir besar atau ide besar, berdasarkan kepercayaan. Percaya bahwa Anda dapat berhasil, maka Anda pun akan benar-benar berhasil jika Anda perjuangkan dengan iman dan akal. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran rohani haruslah diolah oleh akal ke dalam dunia usahamu, sehingga
keberhasilan itu diraih sebagai bukti dari iman. Cara berpikir seperti ini menghasilkan berpikir positif dalam segala aspek pekerjaan manusia yang mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan. Keberhasilan dipahami secara luas adalah kebebasan dari kekhawatiran, ketakutan, frustrasi, dan kegagalan. Keberhasilan berdasarkan iman mendapatkan kehormatan di hadapan manusia dan Tuhan. Dan keberhasilan yang terus-menerus mendapatkan keberhasilan yang real, rasa hormat, kasih sayang, dan penghargaan. Terdapat satu kearifan praktis yang membangkitkan keberhasilan Anda diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi saja, Anda dapat memindahkan gunung. Kearifan praktis ini membawa kemustahilan bagi manusia karena akal atau pikiran selalu melihat kepada fakta. Teragu lagi, fakta memang penting, tetapi jangan heran karena fakta, sebab fakta bisa berubah. Iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang tanpa khawatir. Oleh karena itu, jangan biarkan fakta itu ada di dalam akalmu. Tetapi pindahkanlah fakta pada imanmu dengan mata hanya tertuju kepada hikmat, kuasa, dan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Seorang raja bijaksana yaitu Daud berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak." Mazmur 37 ayat 5. Jadi berpikir besar adalah mempercayai hasil yang besar dengan memulai dari yang kecil. Sebaliknya, Anda berpikir kecil, Anda mempercayai hasil yang kecil. Apakah Anda menginginkan hasil yang kecil? Saya akan memberitahu Anda, tempatkanlah pikiranmu pada imanmu. Berpikir besar, mempercayai hal-hal yang besar. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang besar. Allah akan memberikan kepada kita harta rohani dan jasmani sesuai dengan iman dan pikiran kita. Percayalah, karena kitab suci bukan sekedar berisi ayat-ayat yang ada di langit, tetapi ia juga adalah kumpulan prinsip-prinsip ilmiah terbesar di dunia mengenai cara hidup. Ayat-ayat suci ketika dipahami secara vertikal, maka kita memiliki harta rohani yang tidak terkatakan. Dan ketika kita memahaminya secara horizontal, maka kita menemukan prinsip-prinsip ilmiah yang tiada bandingnya. Praktekkanlah semuanya ini dalam kehidupan Anda, maka Anda melihat keberhasilan yang datang dari Tuhan melalui iman dan akal budimu. Terima kasih. Sampai jumpa bersama Aleph Tau. Tuhan memberkati.